Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puja puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kepadanya atas berbagai nikmat karunia yang tidak henti-hentinya Allah curahkan kepada kita sekalian. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan ibadat puasa yang ke-16 ya, yang ke-17, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan melaksanakan taraweh yang ke-18. Di samping juga nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan itu karena banyak dan luasnya, maka kita tidak dapat mengungkapkan secara keseluruhan nikmat-nikmat tersebut. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi sanjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Safwatallah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah wa ya Habibana ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membacakan sholawat dan salam kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala syafaatul uzma di padang mahsyar ataupun di hari akhir kelak. Kepada ananda Bapak semuanya, ya kan, Teten, Jalaluddin Hayat, Cindy Catherine beserta anak-anaknya, Najwa Hurairah, Khairul Umam, Maula ya, Nisaul Maula. Demikian juga anak Bapak Iis Rashidah, Sandi Hasan, termasuk Zakia Amini ya, dan Azka Mawahib, Ananda Ridwan Hadi Wijaya, Maryani dan Dina Mardiah, demikian juga Vina Syafia. Kemudian Ananda Firman Santosa dan Detri Amalia, termasuk si Arpan ya. Mari kita dalam kesempatan ini meningkatkan rasa ketakwaan dan rasa kesabaran. Kenapa? Karena hanya orang yang bertakwalah yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jangan lupa juga di mana Nabi ada mengatakan asyamu nisfus sabri, puasa itu separuh daripada kesabaran. Kenapa orang yang tamat puasa sebulan Pak tidak dikatakan sabar? Ya, kita puasa ini belajar bersabar. Bahkan Nabi kalau menamatkan puasa sebulan dengan cara usaha kita semaksimal mungkin, maka asyamu nisfus sabri, puasa itu setengah kesabaran. Kalau sudah setengah daripada kesabaran, mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang sabar. Sabar dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa setengah kesabaran? Karena alim saku baru menahan diri gitu. Nah, baru menahan diri. Kalau sudah menjadi jati diri cara menahan kita, dan jati diri kita selalu berserah diri kepada Allah, sudah termasuklah kita orang yang bersabar. Nah, kalau baru belajar menahan, ya kata Nabi baru separuh kesabaran. Sabar dalam menjalankan takwa, sabar dalam menerima musibah,
dimana sekarang musibah musim COVID-19 Corona itu, anak-anak bapak semua dan cucunda bapak juga mungkin mendengar, di India sudah bergelimpangan, di Siak pun sudah banyak yang kena, di Pekanbaru pun sudah banyak yang kena, bahkan di Bengkalis pun diam-diam rupanya katanya udah banyak yang kena dan dikatakan zona merah, yang mengakibatkan kita punya rencana ingin berkumpul di Bengkalis sekeluarga, mana yang dekat mungkin anak bapak yang dekat, kalau anak bapak yang jauh mungkin belum bisa, bapak tetap berdoa semoga semua sehat semua, satu saat bisa kita ketemu, ya kan? Yang penting kita bersabar. Nah sekarang dengan adanya yang namanya penyakit corona itu sudah merajalela, maka pemerintah menghalang untuk mudik. Kita harus berbaik sangka, artinya pemerintah itu demi menyayangi kita, khususnya menyayangi anak-anak bapak dan emak, termasuk cucu-cucunya. Nah jadi pemerintah supaya jangan kita ini mudah-mudahan tidak kena. Di samping kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bapak pun udah bangga kalian akan ngumpul di Bengkalis, dan ini ayam udah pada besar-besar. Kalau memang berkumpul barangkali cepatlah berkurang, sehingga mau dijual pun gak jadi, karena ingin kita bersama-sama ngumpul di Bengkalis. Nah ini kita harus bersabar. Kenapa? Karena ya kita tetap harus menjaga jarak, harus distancing, kita harus tetap memakai masker, kita juga harus rajin membersihkan badan, terutama mencuci tangan, agar supaya kita menjadi biasa menjaga kebersihan, supaya kita dapat terhindar dari penyakit. Sambil menunggu waktu normal, insya Allah percobaan Allah itu sebetulnya kecil. Dari 12 bulan, dari 12 tahun, 1 tahun inilah yang kita punya percobaan, ya kan? Nah, tapi tahun ini kita betul-betul dihentak dengan masalah yang besar, yaitu masalah corona, penyakit bagi bangsa bahkan bagi dunia sekarang. Nah maka dari itu ya walaupun tidak bisa ngumpul, mari kita terapkan qaribun fil qalbi wa ba'idun fil ain. Tidak apa-apa jauh di mata, jauh tidak dapat berkumpul, tapi dekat di hati. Kita tetap di samping menjaga, saling mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, supaya kita dapat terhindar daripada penyakit itu. Anak-anak bapak semua, masalah kematian idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka tidak ada yang bisa mempercepat kematian dan memperlambat kematian. Ya udah mati. Nah maka sekarang bagaimana? Jangan takut yang berlebihan. Takut ya bapak pun takut, tapi caranya berusaha aja semampu kita. Jangan ceroboh, jangan sombong. Nah itu ya, nah, berusaha aja. Kalau memang ternyata kematian melalui corona, berarti ini sudah takdirnya di dalam corona kita mati. Nah sekarang yang kita takutkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dalam keadaan kafir. Marilah kita semuanya, bapak dan emak di sini dalam keadaan sehat walafiat, ya kan? Dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tapi bagaimanapun ya kita tetap hanya bisa berusaha, yang semampu kita aja berusaha. Jangan ceroboh, ikuti arahan-arahan pemerintah. Adapun tidak bisa mudik, tidak apa-apa, ya kan? Nah, tidak apa-apa. Kita itu soal mudik itu adat aja, ya kan, adat. Tapi yang paling penting, bapak dan emak telah ridho kepada kalian semua.
kepada anak-anak bapak semua, kepada cucu-cucu bapak dan emak semua, ya kan? Itu yang penting, bapak sudah dan emak tetap memaafkan. Bahkan bapak dan emak mendoakan kepada kalian semuanya. Nah, gitu ya. Makanya kalau sampai terjadi menimpa kepada kita sampai terjadinya kematian, nah ini apa yang perlu kita siapkan? Bukan ketakutan. Ya, bentuk amal-amal yang baik. Momen mungkin untuk kalian berkumpul di rumahnya masing-masing untuk saling membaca Quran, saling membetulkan, saling menasihati. Ingatlah bahwa sabda Nabi, sumu tasuhu, berpuasalah supaya kamu sehat. Nah, kalau kata dokter, kantong penyakit asalnya dari perut. Nah, itu sangat betul. Secara perhitungan dunia memang betul. Jadi penyakit dari perut. Tapi Nabi mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Tapi yang dimaksudkan sehat di sini kata Nabi bukan hanya soal sehat tubuh, tapi sehat lahir dan batin. Kalau sudah hatinya itu sehat, insya Allah perutnya akan sehat, isi perutnya akan sehat, panca inderanya akan sehat, anggota tubuhnya akan sehat, bahkan cara berpikirnya juga insya Allah kita akan sehat semua. Nah, gitu ya. Nah, adapun lebaran tidak bisa mengadakan kue, udah yang penting di dalam keluarga kita saling menyayangi di antara suami dan istri, ciptakan ketenangan dalam rumah tangga, karena inilah yang akan menjadikan keluarga itu tidak hanya keluarga yang sakinah mawadah, tapi keluarga yang sehat. Artinya jangan ada yang mendongkol di antara anak-anak kita, jangan ada yang mendongkol dari istri-istri kita, jangan mendongkol dari suami kita. Nah, ini maksudnya apa? Supaya sehat. Di samping keluarga harmonis, keluarga yang berbahagia, keluarga yang ideal, insya Allah kalau ada ketenangan dalam jiwa kalian semuanya, semoga Allah menganugerahkan kesehatan kepada kita. Masalah corona, kalau sudah kita berusaha berarti takbir. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Ya udah, siapkan amal ibadah yang baik. Jadilah anak-anak bapak yang soleh solehah semua. Jadilah cucu-cucu bapak yang soleh solehah semua. Nah, begitulah mungkin dari bapak ya. Nah, itu. Nah, sekarang silakan, Mak. Ya, cerita aja ceritanya. Bicara aja cerita. Sebetulnya emak pun diberikan kesempatan, atau emak angkat tangan, emak tanpa bicara. Udah apa yang dikatakan bapak, ya kira-kira udah itulah juga dari kata emak, gitu kan. Kemudian kata emak, ya untuk sekedar beli kue, insya Allah lah kira-kira udah dekat nanti akan ditransfer, mungkin nominalnya sekitar 500.000 per kakak. Itu dari nenek ya, dari nenek katanya, sampaikan Pak, nanti udah dekat Idul Fitri akan dikirim ke rekening anak-anak bapak, tapi per kakak mungkin sekitar 500.000 rupiah. Nah, itu ya insya Allah. Tapi kalau belum nyampe, ingatkan, tapi kira-kira nanti dikasih aba-aba jam berapa nanti masuknya, ataupun tanggal berapa, begitu ya. Sekali lagi anak bapak, tolong ciptakan keluarga yang tenang, hindarkan perkelahian. Sekarang ini kesehatan memerlukan suami yang tenang, istri yang tenang, anak-anak yang tenang. Ciptakan suasana yang harmonis, yang saling mengasihi, saling menyayangi, dan itulah yang mengakibatkan insya Allah kita di samping kesenangan juga akan berakhir dengan kesehatan. Nah, gitulah ya yang disampaikan oleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.